Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih bersama guru daring, belajar daring bersama guru daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal prediksi UP dalam PPG tahun 2024. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya. Diperlukan sebuah inisiatif dan keterlibatan penuh peran dari peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran. Maka peserta didik akan mengalami sebuah belajar dengan cara experiential atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah experiential learning. Maka dengan pengalaman belajar tersebut, peserta didik menggunakan sebuah teori yang jenisnya A. Kognitivisme, B. Humanisme, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme, atau E. Cybernetic. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, kita harus kaji dulu bahwa yang namanya teori belajar itu beda-beda ya, tentunya beda-beda. Tetapi kalau dalam pertanyaan ini, itu yang diperlukan yaitu titiknya, kuncinya yaitu adalah experiential learning atau dalam bahasa Indonesianya yaitu adalah pengalaman belajar. Sedangkan ini ditambahi juga diperlukan sebuah inisiatif keterlibatan penuh peran peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, ini teorinya teori apa? Kalau kognitivisme jelas tidak ya. Humanisme bisa ini ya. Kalau behaviorisme tentu tidak, karena behaviorisme itu lebih mementingkan hasil ya. Konstruktivisme juga tidak. Cybernetic juga tidak. Berarti yang tepat yaitu adalah humanisme. Nah, humanisme dalam teorinya, menurut teori humanistik, agar belajar itu bermakna bagi peserta didik, diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari seorang peserta didik. Maka peserta didik itu akan mengalami belajar secara experiential atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah experiential learning. Pada teori humanistik, guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar yang baik, namun kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana supaya peserta didik itu dapat belajar dengan baik. Kuncinya yaitu ada pada belajar yang bersifat experiential atau pengalaman belajar, dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah experiential learning. Bagi yang kurang memahami atau kurang mengetahui terkait dengan experiential learning, yaitu adalah sebuah proses pembelajaran di mana para pembelajar itu menggabungkan antara nilai, pengetahuan, keterampilan dan nilai melalui pengalaman-pengalaman secara langsung ya. Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan dan nilai melalui pengalaman-pengalaman secara langsung. Nah, ini yaitu adalah yang namanya experiential learning atau pengalaman belajar. Untuk teori-teori belajarnya, ada kata kunci tersendiri yang harus Anda ketahui terkait dengan teori-teori belajar terkait itu. Yang pertama yaitu adalah konstruktivisme. Konstruktivisme itu yang namanya mengkonstruk ya. Mengkonstruk itu membuat atau membangun siswa itu lebih aktif dalam berpikir. Penggunaan media sosial juga bisa, menggunakan uji coba atau trial and error ya, mencoba-coba, itu untuk konstruktivisme. Sedangkan behaviorisme itu harus ada stimulus dan respon ya. Ini stimulus terus ada respon juga. Nah, terus adanya perubahan perilaku dari hukuman atau punishment dan penguatan ya. Terus mementingkan hasil ya, mementingkan hasil ini ya, hasil saya khususkan ya, mementingkan hasil daripada sebuah proses. Ini untuk behaviorisme. Tapi kalau kognitivisme itu lebih mementingkan proses daripada hasil. Ya, melibatkan proses berpikir secara kompleks, adanya keterkaitan ilmu antara ilmu baru dengan ilmu lama. Nah, ilmu baru dengan ilmu lama itu saling berkaitan. Saling berkaitan itu untuk kognitivisme. Kalau cybernetic itu jelas ke teknologi ya, ke teknologi ranahnya atau TIK. Nah, ini cara mudahnya kata kuncinya yaitu kita hafalkan dari ini. Kalau humanisme itu guru memberikan kesadaran akan makna kehidupan, aktualisasi diri, realisasi diri. Nah, ini juga ada. Nah, experiential learning yang kita cari tadi ya. Lalu yang namanya humanis itu harus memanusiakan manusia. Nah, itu adalah tabel kunci bagaimana kita menghafalkan supaya kita mudah menghafal teori-teori belajar terkait.
Kita menuju ke soal yang berikutnya. Sebuah proses pembelajaran di SMA, guru memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi setelah membentuk kelompok. Berdasarkan penjelasan di atas, teori perkembangan peserta didik yang diimplementasikan terhadap siswa tersebut adalah A. Humanisme, B. Behaviorisme, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme, atau E. Sibernetik. Nah, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi untuk membentuk kelompok. Nah, kalau sibernetik jelas tidak ya. Kognitivisme juga tidak, behaviorisme juga tidak. Nah, ini antara konstruktivisme dengan humanisme. Nah, kita lihat kaji soalnya lagi. Sebuah proses pembelajaran di SMA guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri. Nah, kerja mandiri ini berarti mencari pengalaman lagi. Nah, ini konstruktivisme jadi tidak. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Yang A maksudnya ya. Humanisme. Nah, teori behaviorisme dalam proses belajar mengajar yang terpenting yaitu adalah seseorang dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Nah, ini lebih mementingkan hasil ya. Kalau sudah ada perubahan perilaku itu berarti hasilnya sudah ada. Yang pertama, lingkungan belajar harus diperhatikan. Terus yang kedua, mengutamakan pembentukan tingkah laku atau perilaku dengan cara latihan dan pengulangan. Dan yang ketiga yaitu adalah proses belajar menggunakan dengan stimulus dan respon. Ini dari teori behaviorisme. Sedangkan yang kedua yaitu adalah teori kognitivisme, yaitu bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai sebuah informasi secara mental. Pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Nah, itu yang pertama dari teori kognitivisme. Yang kedua yaitu adalah siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan sebuah pengarahan sesuai dengan usia murid. Nah, ini cara berpikir itu biasanya lebih kompleks dengan memperhatikan sebuah usia. Semakin tua usia orang, maka ranah berpikirnya yaitu akan semakin kompleks. Terus yang ketiga yaitu adalah proses belajar mengajar harus memiliki makna. Ini dari teori kognitivisme. Yang poin paling penting yaitu adalah poin yang nomor 2 ini ya. Semakin orang itu dewasa, maka cara berpikirnya itu semakin kompleks. Yang ketiga yaitu adalah teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewati atau dijalaninya. Nah, belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid peserta didik dalam membangun sebuah pengetahuan dan kemandirian yang perlu diperkembangkan dalam teori humanisme. Nah, yang pertama itu adalah ketika mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeluarkan pendapatnya dengan pemikirannya sendiri. Yang kedua, siswa diberikan waktu dan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya supaya dapat menjadi siswa yang kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide baru. Nah, ini dari konstruktivisme. Sedangkan humanisme menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis sebuah fenomena sosial dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Dalam teori humanisme ini, pendidik atau guru sangat berperan penting dalam menjadi fasilitator. Dalam hal ini, sejalan dengan filosofi memanusiakan manusia, memberikan kesempatan untuk aktualisasi diri dan memaksimalkan kebebasan siswa untuk mengekspresikan diri. Kita menuju ke soal berikutnya. Dikatakan juga bahwa ilmu pendidikan juga bagian ilmu teoretis dan praktis. Pendidikan tidak hanya berupaya menguraikan sebuah pengetahuan tentang objek pendidikan secara deskriptif semata, melainkan juga menyajikan cara bagaimana untuk memberikan manfaat yang lebih besar terhadap objek didiknya. Sehingga ia dapat digolongkan ke dalam ilmu praktis dikarenakan ditujukan kepada praktek-praktek dan perbuatan untuk memengaruhi peserta didik atau anak didik ke arah mana nilai-nilai luhur tersebut diwujudkan. Maka teoretis dan praktis ilmu pendidikan sejalan dan terhindar dari gap yang besar.
Dengan kemampuan dan dapat mendemonstrasikan pengetahuan, siswa adalah A. Instruction, B. The classroom environment, C. Planning and preparation, D. Professional and responsibilities, atau E. Final class destination. Nah, ini soal yang menurut saya hot ini ya dalam pengerjaannya. Nah, sebelum kita membahas soal-soal seperti ini, kita harus tahu dulu apa yang namanya instruction, the classroom environment, planning and preparation, professional and responsibilities, dan final class destination. Nah, kalau kita tidak tahu tentang artian dari ini, maka kita tidak akan bisa menjawab soal-soal seperti ini ya. Nah, Burhanuddin Salam pada tahun 1996 melihat bahwa secara sistem ilmu pengetahuan itu dibedakan dari ilmu murni seperti ilmu matematik dan ilmu empiris seperti ilmu alam dan ilmu rohani. Ilmu rohani terbagi menjadi ilmu normatif dan ilmu deskriptif. Ilmu pendidikan atau pedagogik termasuk bagian ilmu normatif. Dikatakan ilmu normatif, hal tersebut tidak terlepas dari sebuah pandangan filsafat yang banyak memengaruhi konsep dan praktik-praktik pendidikan. Ciri-ciri manusia yang ingin mewujudkan praktik pendidikan positif yakni dengan menjunjung tinggi nilai filosofis dan historis, keserasian pengetahuan dan kemampuan dalam fokus kompetensi menurut Danielson meliputi yang pertama itu ada planning and preparation atau perencanaan dan persiapan. Kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan mendemonstrasikan pengetahuan siswa, kemampuan merancang instruksional secara koheren, kemampuan merancang penilaian, kemampuan mendemonstrasikan sumber daya sekolah. Ini dari planning and preparation atau perencanaan dan persiapan. Yang kedua yaitu adalah the classroom environment atau lingkungan kelas. Kemampuan membangun lingkungan kelas, menciptakan budaya belajar, mengelola perilaku, dan pengorganisasian kelas. Ini adalah macam dari the classroom environment atau lingkungan kelas. Ya. Terus yang C yaitu adalah instruction atau perintah, yaitu kemampuan komunikasi, penggunaan teknik pertanyaan dan diskusi kelas, keterlibatan siswa dalam proses, penilaian instruksional yang bersifat fleksibilitas dan responsiveness. Ini adalah dari instruction atau perintah. Dan yang ke D atau yang keempat yaitu adalah professional and responsibilities ya. Profesional dan tanggung jawab, kemampuan merefleksikan pengajaran, tanggung jawab, kemampuan menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas, berpartisipasi dalam komunitas profesional, menjalin komunikasi dengan keluarga, dan menampilkan profesionalisme kerja. Nah, ini adalah macam-macam dari ilmu pedagogi yang kita pelajari. Ya, kita kembali ke soalnya. Nah, dikatakan juga bahwa ilmu pendidikan ini pertanyaannya ya, dengan kemampuan dapat mendemonstrasikan pengetahuan siswa. Nah, berarti yang mana? Tentunya yaitu adalah planning and preparation. Atau dalam bahasa bahasa Indonesianya yaitu adalah perencanaan dan persiapan. Kita menuju ke soal yang berikutnya. Keberhasilan seorang pendidik dalam mendidik peserta didik harus disertai dengan beberapa hal yang dapat mendukung supaya guru dapat dikategorikan berhasil dalam mendidik, dan penguasaan guru dalam mengajar itu dapat menjadi pembeda jika dibandingkan dengan guru lain. Dalam menggapai keberhasilan pembelajaran adalah A. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan profesional. B. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan kepribadian. C. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan eksklusif. D. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan cakap. Atau E. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan integritas. Nah, ini pilihan yang rumit ya, pilihan yang rumit karena
ini benar-benar semua. Kalau dikaji secara ketidaktahuan ini ya, ini bagus-bagus semua. Tapi kita kaji dulu jawaban-jawaban terkait dengan keberhasilan seorang pendidik dalam mendidik peserta didik yang ibaratnya menjadi pembeda. Elsevier pada tahun 2013 mengidentifikasi 5 bidang yang membentuk keunggulan mengajar bagi guru. Tujuannya penguasaan guru terhadap 5 faktor tersebut menjadikan guru berbeda dengan guru yang lain dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Yakni yang pertama yaitu adalah adanya content knowledge atau pengetahuan konten. Yang kedua yaitu adalah teaching skill atau keterampilan mengajar. Yang ketiga yaitu adalah interpersonal relationship atau hubungan interpersonal. Dan yang keempat yaitu adalah research teaching connection atau koneksi pengajaran penelitian, serta yang kelima yaitu adalah personality atau kepribadian. Nah, inilah ya kita perhatikan bahwa 5 faktor menjadi pembeda guru. Ada yang pertama itu adalah content knowledge, yang kedua yaitu adalah teaching skill atau keterampilan mengajar, yang pertama itu adalah pengetahuan konten, yang ketiga lalu adalah interpersonal relationship atau hubungan interpersonal, terus research teaching connection atau koneksi pengajaran penelitian, yang kelima yaitu adalah personality atau kepribadian. Nah, ini 5 ini harus diperhatikan ya supaya kita dapat membentuk keunggulan mengajar bagi guru. Terhadap penguasaan penguasaan guru bisa dikategorikan guru itu berbeda dengan guru yang lain dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Nah, kita kembali ke soalnya bahwa pertanyaannya yaitu adalah guru menjadi pembeda jika dibandingkan guru lain dalam menggapai keberhasilan pembelajaran. Nah, pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan profesional. Profesional tidak ada ya. Ini ada, ya. Ini juga ada. Nah, pengetahuan, keterampilan, komunikasi, koneksi, dan kepribadian. Oke, ini ada. Eksklusif tidak ada. Eksklusif tidak ada maksudnya ya. Ini salah. Cakap tidak ada, integritas juga tidak ada. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Pengetahuan, keterampilan mengajar, komunikasi, koneksi, dan kepribadian.